Max Verstappen telah meraih gelar keduanya di F1 setelah musim yang luar biasa di 2022. Dan usianya sendiri masih 25 tahun. Kalau ngedenger usianya, mungkin orang kalau denger dia untuk pertama kali, orang bakal mikir, wah dia masih baru di F1 udah jadi juara dunia 2 kali. Keren banget dah. Tapi kalau kalian fans F1-nya dan nonton cukup lama, kalian pasti tahu kalau Max Verstappen sudah berada di F1 dari tahun 2015, yang dimana itu 7 tahun yang lalu. Yap, dari sini kita sadar bahwa Max Verstappen masuk ke F1 di usianya yang masih 17 tahun menuju 18 di 2015. Nah sekarang, gue akan ngebahas ketika Max Verstappen yang saat itu masih berusia 17 tahun mengubah F1 selamanya. Saat masih muda, dia balapan di berbagai macam karting championship dari 2005 sampai 2013. Dia meraih banyak sekali gelar karting, dan ketika gue bilang banyak sekali, itu bener-bener banyak banget. Dan dari sini, talentanya udah kelihatan. Apalagi dia adalah anak dari dua pembalap, yaitu mantan pembalap F1 Jos Verstappen, dan pembalap yang pernah juga balapan sama beberapa legenda F1 Sophie Kumpen. Max dari kecil emang dididik keras oleh bapaknya, dan bisa dibilang, didikan itulah yang buat Max Verstappen menjadi Max Verstappen yang sekarang kita lihat. Lalu di 2014, untuk pertama kalinya, dia akan balapan dengan mobil formula seperti FIA F3 European Championship. Dan dari situ aja dia sudah menarik perhatian banyak tim F1 yang pengen masukin dia ke akademi mereka, seperti Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, dan Renault. Akhirnya, hanya tersisa 2 tim yang berpeluang untuk ngambil dia, yaitu Red Bull dan Mercedes. Di sini Red Bull benar-benar pengen banget ngambil dia, namun karena saingan mereka Mercedes, yang dimana saat itu sedang memulai dominasi mereka di era hybrid, tentu akan sulit karena Jos dan Max mau masuk ke tim yang lagi sukses-suksesnya, yaitu Mercedes saat itu. Di sini Helmut Marko memutar otak dan dia memikirkan bagaimana caranya Max mau gabung ke Red Bull. Nah, gue hold dulu caranya. Karena di FIA F3 European Championship, Max meraih P3 di klasemen. Musim rookie yang solid dan beberapa performa luar biasa khususnya di hujan. Tentu dia bisa makin membaik jika dia ke GP2 atau GP3 saat itu. Tapi disinilah gue akan balik lagi ke rencana Helmut Marko untuk ambil anak muda ini ke akademi mereka, yaitu menaikkan dia langsung ke F1 di 2015. Kita akan melihat anak berusia 17 tahun ini balapan di F1 untuk pertama kalinya. Lalu bukan itu aja, dia sendiri akan menyetir mobil F1 untuk pertama kalinya di FP1 Japanese Grand Prix 2014. Di 2014 ini dia udah nyetir mobil F1, padahal setahun sebelumnya dia masih nyetir kart. Dan cuy, umur 17 tahun udah bisa nyetir mobil F1. Kita yang berusia 17 tahun aja malah nonton Max meraih kesuksesan di F1 lewat TV. Atau lebih parahnya, dibanding-bandingkan sama orang tua, ya kan? Lihat tuh, Max yang umur 17 tahun aja udah balapan di F1. Kamu usia 17 tahun malah balapan jadi beban sama tetangga sebelah. Sadis sekali kan kalau udah kayak gitu. Oke, back to the topic. Max yang usianya 17 saat itu menjadi pembalap termuda yang akan menjalani debutnya di F1. Dia akan balapan dengan Scuderia Toro Rosso yang dimana merupakan tim B Red Bull, yang sudah jelas perannya ialah membantu pembalap muda meraih kesuksesan. Rekan tim dia juga merupakan anak dari pembalap legenda, tapi legenda rally, yaitu Carlos Sainz Jr. Toro Rosso saat itu akan memiliki driver pairing termuda di grid, karena Carlos sendiri saat itu juga masih berusia 20 tahun. Nah, gimana pendapat para jurnalis, legenda, dan sesama pembalap F1 mengenai anak berusia 17 tahun ini akan balapan di F1? Legenda kayak Mika Hakkinen, Jacques Villeneuve, dan beberapa jurnalis merasa bahwa Max belum siap untuk masuk ke F1. Gak peduli mau segede apapun talentanya, kalau udah masuk ke F1, itu udah gak main-main bro. Dan lu perlu pengalaman dulu di kategori bawah, untuk membuktikan dulu secara mental. Ya intinya biar lebih siap lah. Tapi ada yang ngedukung Max saat itu. Orang itu ialah Fernando Alonso. Dia bilang, kalau usia hanyalah angka, gak peduli mau usia lu berapa, karena pada dasarnya setiap pembalap tuh berbeda. Ada yang umur 17 tahun udah siap, ada yang umur 28 tahun baru siap. Jadi nggak usah dilihat dari angkanya, kita harus beri Max Verstappen beberapa balapan dan tentu ngelihat perkembangan dia selama 6-8 tahun ke depan.
Ya wajar lah, dia sendiri juga sering banget olok-olok karena usianya sekarang yang dianggap udah terlalu tua untuk F1. Tapi ada benernya juga sih Nando. Kita lihat dulu lah Max gimana performanya di 2015, dan dari situ kita bisa lihat apakah dia benar-benar udah siap untuk F1 dan bagaimanakah hasilnya. 2 balapan pertama, Australia, lagi enak-enak di poin, mesinnya kentut, dan dia DNF. Di Malaysia, disinilah potensinya kelihatan. Dia menunjukkan racecraft yang luar biasa dan bahkan dia mengalahkan 2 pembalap Red Bull di sini, di Toro Rosso dan finish posisi ke-7 dan meraih poin pertamanya di F1. Teringat nama siapa ya kalau lagi balapan di Toro Rosso dan mengalahkan 2 Red Bull on pure pace lagi. Tapi yang namanya musim rookie ya, pasti ada aja ya kan masalahnya, baik itu mobilnya atau dirinya sendiri. Karena di 5 balapan berikutnya dia tidak menyetak poin. Di Monaco, dia lagi dan lagi menunjukkan racecraft yang bagus dan menyalip beberapa pembalap di trek yang dimana nyalip itu susah kayak mikirin strategi Ferrari ya, bener tuh kayak gimana. Tapi tiba-tiba dia crash menuju turn 1 saat dia menabrak belakangnya Romain Grosjean dan crash dengan impact yang cukup besar. Kayaknya dia nih nggak dengerin katanya Jeff soal no heroics into Sandvoort ya. Sebenarnya crash ini membuat Max lega, karena sebelumnya dia nggak pernah ngalamin crash sebesar itu dalam hidupnya. Jadi crash ini akhirnya membuat dia mengetahui, oh gini tuh crash besar di F1. Akhirnya bisa ngerasain, jadi nggak kaget dan penasaran lagi dia. Lalu dia meraih best finisher di F1 saat itu di Hungarian Grand Prix ketika ia finish di posisi keempat. Di balapan itu benar-benar chaos banget di depan, dan Max mengambil kesempatan itu untuk meraih posisi keempat. Lalu setelah itu dia benar-benar mereok dan meraih poin di semua balapan pada musim kedua kecuali Italian dan Abu Dhabi Grand Prix. Dengan dia meraih P4 lagi di US Grand Prix yang saat itu merupakan balapan dengan kondisi tricky. Di musim ini juga dia kayak nggak ada takut-takutnya kalau nyalip. Dan kalau ada kesempatan ya dia sikat, bodo amat mau lu tim lain, rekan tim, atau bahkan tim senior. Nah gue suka nih ya pembalap kayak gini nih. Masih muda tapi cara balapnya sama mentalnya tuh udah kayak veteran coy. Di Singapura lah kontroversial mulai terjadi. Awal yang buruk dimana dia stall saat start, namun dapat comeback setelah safety car membuatnya dia dapat unlap dirinya dan berada di belakang lagi. Lalu ketika dia saat itu sedang berada di posisi ke-8, dia diminta oleh timnya untuk kasih rekan timnya lewat. Tapi Max, being Max, mengatakan tidak terhadap hal itu. Oh, ternyata dari dulu ya. Ini orang kayaknya emang alergi sama yang namanya team order, ya nggak? Ya kalian mau bilang itu egois, arogan, nggak tahu diri ya suka-suka kalian lah. Tapi itu nunjukin sikap dan mental dia bahwa dia itu adalah seorang calon juara dunia dengan mindset siap untuk jadi juara dunia di masa depan lah pokoknya. Di musim ini dia benar-benar menunjukkan bahwa dia layak dan siap untuk berada di F1. Atau malah, dia kalau udah diberikan mobil yang kenceng, udah pasti siap untuk membuat pembalap top ketar-ketir. Ya sisanya kita semua tahu lah ya apa yang terjadi. Lalu apa yang berubah setelah musim 2015 tersebut? Yang berubah ialah perubahan regulasi mengenai super license. Ya, pembalap itu juga butuh lisensi bos untuk balapan. Yang dimana FIA menerapkan peraturan bahwa untuk mendapatkan super license, pembalap itu harus berusia 18 tahun ke atas dan harus memiliki 40 poin di super license-nya. Cara dapetin 40 poin itu gimana? Ya harus balapan di F2, F3, dan lain-lain dan harus juara atau raih hasil maksimal lah untuk mengumpulkan 40 poin tersebut. Hal ini dilakukan agar nggak ada pembalap yang dianggap masih terlalu kurang pengalamannya atau kasarnya nggak layak masuk ke F1, itu masuk ke F1. Ya meskipun Max ujung-ujungnya menjadi juara dunia, tapi kalau peraturan ini nggak diwujudkan, pembalap kayak Lord Mahavir atau Lord Nissany atau bahkan Lord Ferrucci itu udah di F1 kali sekarang. Ketar-ketir lah Lord Maldonado ya kan, ngelihat status Lordnya bakal diambil dari dia. Ya kalian mau lihat ini sebagai perubahan yang baik atau enggak, ya itu terserah kalian lah. Yang jelas, rekor Max Verstappen sebagai pembalap termuda yang balapan di F1 tidak akan terpecahkan lah, kecuali peraturan itu diubah lagi di masa depan. Yoi enggak? Sekian dari video kali ini, bagaimana menurut kalian? Keren lah ya, umur 17 tahun udah bisa balapan di F1 dan ngubah F1 itu sendiri gitu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.